Kisah 3. Lalu Sarah berdoa dan berpikir apakah dia akan bertemu dengan kedua orang tuanya di surga, karena di hadapannya sudah banyak pasukan barbarian yang siap menyerangnya. Ya, itu semua berawal di saat Vero mengajak Sarah untuk pergi ke pemukiman bertemu dengan tetua dusun telaga. Mendengar hal itu, Sarah heran. Bukannya ini adalah informasi penting, tapi malah dibocorkan kepada musuh. Karena jika Sarah suatu saat akan melarikan diri, bukankah itu akan memicu kehancuran bagi suku Feor? Bukannya panik, Feor justru tertawa. Feor tidak yakin Sarah bakal kabur karena Sarah saja terpesona dengan wajahnya kemarin. Seontalah itu membuat Sarah tersipu malu. Kepesing. Lalu saat perjalanan menuju ke desa, Sarah berusaha menutupi rasa malunya dengan marah-marah. Tapi Feor menegaskan jika ia membocorkan informasi ini, itu tidak akan terlalu penting jika Sarah tidak mempunyai keinginan untuk pulang. Sebab itulah Feor akan berusaha untuk menjadikannya istri, dan Feor bertekad akan membuat Sarah jatuh cinta kepadanya. Alamak, baper nggak tuh? Kepesing. Tapi Cersei yang melihat itu cuma bisa cengar-cengir sendiri dong kayak kita. Alamak. Lalu kita kembali ke scene awal, di mana kaum barbarian mengajak Sarah untuk bertarung. Awalnya Sarah menganggap mereka akan balas dendam kepadanya karena ia sudah membunuh banyak kaum barbarian. Tapi Feor mencoba menenangkannya, lalu mengeluarkan sigil teriakannya untuk memberitahu mereka tujuan Sarah datang ke sini untuk bertemu dengan tetua. Sarah yang merasakan aura haus darah dari mereka tiba-tiba menghilang, membuatnya heran tentang maksud sebenarnya mereka berkumpul di sini. Feor dengan santai bilang kalau para prajurit ini berkumpul bukan untuk menyerangnya, melainkan ngantri untuk latihan tanding dengannya sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan mereka. Seolah Sarah semakin bingung, bukannya mereka menyimpan dendam kepadanya. Feor pun malah heran juga dan bertanya kepada mereka apakah mereka punya dendam dengan Sarah. Tentu dengan serentak mereka menjawab tidak, sebab mereka memiliki prinsip mereka tidak akan menyimpan dendam kepada musuh. Sehingga itu membuat Sarah semakin terheran-heran. Awalnya Sarah masih tidak percaya, akan tetapi saat berjalan di tengah mereka, ada salah satu prajurit yang mengungkapkan kalau ia kagum dengan teknik bertarung Sarah. Tapi mereka kebanyakan sedih karena tidak bisa untuk meminangnya. Alamak. Feor bilang, di sini mereka tidak ada yang dendam, justru mereka akan menghormati orang yang kuat. Itulah nilai kehidupan yang dipegang teguh oleh kaum barbarian. Lalu saat mereka menyusuri desa, Sarah menyaksikan kehidupan sehari-hari warga lokal yang begitu tentram. Tapi langkah mereka terhenti di depan sebuah rumah karena Feor meminta Cersei mengantarkan Sarah ke rumah tersebut untuk beristirahat dan menikmati air hangat. Karena Feor mau berkeliling dan rapat sebentar. Dan ketika pemilik rumah muncul, Feor memperkenalkan Sarah sebagai calon istrinya, yang membuat Sarah langsung salting sendiri. Kepesing. Ditambah lagi wanita itu malah menyambutnya dengan gembira dan memuji kecantikan Sarah. Mereka yakin Sarah akan memuaskan Tuan Feor. Alamak, langsung akrab jir. Di dalam rumah, Sarah salfok dengan mereka, dan ketika mencoba teh buatan mereka, ia terkejut karena rasanya sangat segar dan nikmat. Cersei menjelaskan bahwa teh itu terbuat dari tanaman obat berkualitas hasil perdagangan dengan bangsa peri. Lah, nambah lagi dong ya nak. Sarah kemudian bertanya mengenai keberadaan suami mereka berdua. Mereka pun menceritakan bahwa suaminya telah gugur dalam pertempuran di wilayah barat di saat anak-anak masih di dalam kandungan. Sarah langsung terdiam, menyadari bahwa pasukan kerajaan yang telah menyebabkan ini semua. Dan Sarah pun menyerahkan diri. Jika mereka ingin balas dendam, ia siap untuk menerimanya. Namun, mereka berdua justru tertawa dan menjelaskan bahwa bagi sukunya, gugur dalam pertempuran ataupun berburu monster adalah takdir alami bagi setiap pria. Sarah heran memahami pandang hidup suku barbar ini yang sangat berbeda dari kerajaan.
Namun tiba-tiba penjaga desa memberikan peringatan kepada mereka kalau ada monster yang mendekat ke desa. Ya, itu adalah burung berukuran raksasa yang langsung berusaha atap mereka. Melihat wanita dan anak-anak terancam, Sera tak mungkin meninggalkan mereka begitu saja. Meski cuma memakai capit arang, Sera menyuruh mereka segera melarikan diri karena dia adalah kesatria kerajaan dan akan melindungi mereka. Sehingga iya, dengan gigi Sera bertarung menggunakan penjepit arang itu. Dan di sisi lain, para prajurit barbar dan Feor juga sedang sibuk bertarung melawan monster-monster yang lain. Dari belakang, Cersei mengabari Feor bahwa Sera bertarung sendirian di dalam rumah demi melindungi mereka. Alhasil tanpa basa-basi, Feor langsung berlari secepat mungkin. Dan kembali ke Sera, ia mencoba memancing burung itu keluar. Akan tetapi tongkat besinya patah. Sera pun pasrah, ia akan mati. Namun setidaknya ia sudah berhutang nyawa ke penduduk desa. Tapi untungnya dari belakang Feor datang dan berteriak menyuruh Sera menutup telinganya karena ya, dengan satu tebasan Feor mengalahkan naga tersebut. Feor di situ bangga dengan Sera yang menyelamatkan penduduk desa, dan yang lebih melegakan lagi, Sera tidak kenapa-napa. Melihat senyuman hangat Feor, entah kenapa katup air mata Sera pun tak bisa ditahan lagi. Lalu Feor dengan lembut menggendong Sera untuk kembali dengan yang lain. Kisah 4. Di malam harinya, Sera minum bersama para penduduk sebagai perayaan keberhasilan mereka mengalahkan monster. Tapi Sera tidak mau mengingat kejadian itu lagi karena Feor menggendongnya di hadapan seluruh warga desa yang membuatnya malu sendiri. Tapi itu membuat Sera senang karena untuk pertama kalinya ia dilindungi oleh laki-laki. Selain itu, Cersei juga bangga karena ada bangsawan yang rela berkorban demi rakyatnya. Lalu ketika Cersei pergi mengambil minuman lagi, Sera dikejutkan oleh peri kecil di hadapannya. Awalnya Sera mengira kalau dirinya sedang berhalusinasi akibat pengaruh alkohol. Namun peri kecil itu justru terbang berputar membuat Sera semakin bingung. Untungnya ada Feor yang menjelaskan bahwa kejutan sebenarnya baru saja dimulai. Ya, berkumpul para pemimpin dari berbagai ras legendaris, yaitu dari kaum draft, lalu elf dan juga ras tumbuhan. Sera berpikir kalau ia sudah berhalusinasi parah karena tak percaya melihat keberadaan ras-ras fantasi yang selama ini ia anggap cuma dongeng. Lalu tetua draft memberikan sebuah hadiah berupa pedang yang ditempa khusus untuknya. Awalnya Sera ragu untuk menerima barang semahal itu, tapi ketika ia menarik pedang tersebut, ya pedangnya begitu indah membuat Sera kagum. Tetua draft menjelaskan bahwa pedang tersebut sudah ditembak khusus menggunakan paduan mithril. Maka dari itu, Feor pun menjelaskan alasan para tetua berkumpul ini adalah bagian dari aliansi 5 suku besar di bawah naungan Roh Agung. Ya, tujuan lainnya sih teman mabuk, anjir. Karena di sini mereka akan hidup berdampingan tanpa ada niatan untuk saling menindas. Sera yang penasaran tujuan aliansi ini dibentuk untuk menghadapi apa? Apakah ancaman naga? Namun Feor bilang, naga itu bukan ancaman besar bagi mereka, melainkan monster yang lebih mengerikan lagi yang disebut Fiend, di mana itu adalah makhluk yang mematikan dari apapun. Namun peri kecil protes padahal ini adalah waktu mereka berpesta bersama. Alhasil mereka pun merupakan segalanya dan bersenang-senang kembali. Tapi ketika tetua tanaman memberikan ramuan pengantin, para tetua mulai menggoda Sera nih supaya cepat mempunyai keturunan. Bahkan berdesak mereka berdua untuk berciuman. Alamak. Sontaklah Sera tidak mau karena malu. Tapi Feor malah tersenyum dan menjelaskan bahwa itulah candaan mereka sebagai bentuk restu. Dan terungkap bahwa mereka lah yang membuat pakaiannya. Sementara para kaum draft menempa kalung emas dan mithril di leher Sera.
Dan untuk kaum elf, mereka membantu dengan teknologi. Alhasil itu membuat Sera senang karena desa ini sangat tentram. Singkat cerita, di siang harinya, Cersei membangunkan Sera yang tepar sedari tadi malam. Meski Sera awalnya menganggap kemarin hanya halusinasi, tapi Sera sadar kemarin adalah kenyataan. Dan tak lama kemudian Feor datang. Tapi kali ini ia sudah mencukur jenggotnya, membuat Sera pun terpesona. Kepesing. Lalu Cersei menyodorkan sandwich yang membuat Sera kaget dengan rasanya yang begitu lezat. Dan yang membuatnya terkejut adalah daging ini dari naga yang mereka kalahkan kemarin. Meski terkejut, tapi Sera makan dengan lahap, bahkan tambah lagi. Alamak, mau satu sama itulah. Kemudian Feor mengajak Sera untuk menemui seseorang yang mengaku pernah berkenalan dengannya. Dan singkat cerita, mereka pun berhenti di depan sebuah rumah seorang wanita hamil dengan bekas luka di matanya. Tapi Sera bingung, siapa wanita itu? Sehingga wanita itu pun mengungkapkan identitasnya kalau ia adalah Nailea, mantan kesatria bawahan Sera di pasukan ekspedisi timur 4 tahun yang lalu. Dan ketika diingat-ingat, emang Sera mempunyai bawahan Nailea yang tumbang di medan pertempuran. Tentulah itu membuat Sera terkejut. Bahkan Nailea sudah mempunyai anak keduanya. Sehingga Sera akhirnya mengingatnya. Dan di dalam, Nailea menceritakan kisah hidupnya yang kini bahagia karena sudah dilamar oleh pria barbar yang dulu mengalahkannya di medan pertempuran. Nailea juga menjelaskan bahwa di desa ini tidak ada kasta yang memisahkan mereka. Tapi yang mengejutkan ketika Nailea memberitahu bahwa Feor sebenarnya baru usia 18 tahun. Alamak berondong. Itu membuat Sera tidak percaya. Tapi Feor juga tidak mempermasalahkan sih. Sebab jika lebih tua, lebih berpengalaman gitu loh. Lu apanya, Cak? Meski sekarang menginjak usia 26 tahun, Feor menggoda dengan berharap ia lahir lebih awal agar bisa bertemu dengan Sera lebih cepat. Tapi Sera kesal dengan godaan itu dan menegaskan kalau ia tidak akan pernah mau untuk menjadi istri Feor. Sementara Feor pun meminta maaf dengan tulus atas kesombongannya di masa mudanya ini yang dianggap telah menyinggung kehormatan Sera sebagai sesama prajurit. Nailea bilang ke Cersei, alasan Feor meminta maaf itu karena di pertempuran masa lalu Sera bertarung tanpa henti hingga pedang bajanya hancur berantakan. Feor menyadari kemenangannya dulu bukan karena keunggulan mutlak, melainkan karena ketimpangan kualitas senjata serta faktor umur. Feor mengakui bahwa kemenangannya dulu hanyalah sebuah keberuntungan, tapi Sera malah berterima kasih dong karena sudah dikalahkan. Lulu. Diterimahkah lamaran Feor ini? Alamak. Kemudian suami dan anak pertama Nailea datang. Terlihat Feor dengan suami Nailea yang bernama Vido sangat akrab. Lalu di situ Sera yang melihat Nailea yang dulunya sebagai kesatria tangguh, namun kini sudah bahagia dengan memiliki anak dan suami. Itu membuat Sera merasa iri. Tapi itu sama saja mengajak Feor untuk segera menikah dengannya, yang langsung membuat Sera salting sendiri. Kepesing. Alhasil Nailea dan Vido akan merayakan sama seperti ketika mereka baru menikah dulu. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Di sini Sera mengungkapkan kalau ia kagum dengan desa ini yang sangat berbeda dengan kerajaan. Maka dari itu, setelah mengenal ini semua, Sera yang dulunya sempat membenci Feor, tapi sekarang Sera masih akan memegang teguh sebagai bangsawan. Meski tidak akan menyerang desa ini, tapi ia akan mempraktekannya di kerajaannya nanti. Maka dari itu, Sera tidak akan mau menerima lamarannya. Tapi itu sebagai kesatria ya. Namun secara pribadi Sera tidak keberatan kok. Alamak. 心にもないことを言って素で言ってますよこの人。だなその言葉。
Kisah 5. Lalu kita diperlihatkan pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh pendeta Malsius untuk mencari keberadaan Serafina. Meski mereka kelihatan ketakutan, tapi pendeta Malsius memiliki kekuatan, yaitu mukjizat Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali ke Serafina. Di pagi hari yang cerah ini, ia membantu Circe memotong kayu bakar. Hitung-hitung sekalian berlatih pedang yang dikasih oleh tetua Waldorf. Dan terlihat Serafina merasa bosan beberapa hari ini, karena biasanya ia berlatih pedang di kerajaan. Dan soal membantu pekerjaan rumah, Serafina juga jarang melakukannya sebab kakeknya melarang seseorang untuk menyuruhnya. Tapi Circe memastikan kalau di hari ini Serafina tidak akan merasa bosan lagi, karena para prajurit desa di sini akan mengadakan latihan tanding. Tentulah dengan wajah menolak tapi mau ikut, Sera menerima dengan senang hati. Kemudian Circe memakaikan zirah Serafina yang sudah ia cuci seadanya. Dan ketika Circe membantunya, Serafina menyadari kalau Circe bukan orang sembarangan, karena itu ilmu para bangsawan dan prajurit. Singkat cerita, para prajurit pun sangat bergembira karena kali ini mereka akan mendapatkan lawan yang begitu hebat. Namun, gara-gara helm kristal milik Serafina rusak, ia pun tidak bisa untuk memakainya. Lalu, pertandingan pun dimulai. Woi Sera, jangan serang di tempat itu dong. Admin juga ngilu nih. Alamak, kedua kalinya gak tuh? Singkat cerita, setelah melawan berbagai macam prajurit, Sera berhasil menunjukkan kalau ia memang adalah kesatria wanita terkuat. Lalu, peri memberitahu Circe tentang tenaga dalam yang menunjukkan tekad seseorang seperti yang ada di Feor dan Serafina sekarang. Namun, untuk ras manusia biasanya sangat pekat karena umurnya pendek. Tidak seperti mereka, para kaum elf, peri, dan dwarf yang terlihat pudar. Dan ya, pertandingan antara Sera dan Feor pun berakhir seimbang. Akan tetapi tiba-tiba muncul masalah baru karena ada salah satu warga mengabarkan kemunculan monster naga di pinggir sungai dengan luka. Dan saat mereka meneliti, mereka menyadari kalau ini serangan tidak biasa yang disebabkan oleh manusia. Karena biasanya para prajurit tidak akan membiarkan monster naga yang terluka lolos begitu saja, yang artinya ada sesuatu hal yang buruk yang akan terjadi. Kembali ke waktu sekarang, para prajurit memancing naga itu memasuki jebakan, lalu disusul mereka menjeratnya. Lalu Sera mengakhiri dengan kusukan pedang. Ya, monster ini termasuk monster yang sudah berevolusi karena dulunya ia mempunyai sayap. Meski begitu, sekarang ada satu monster yang badannya besar tapi juga bisa terbang yang disebut sebagai naga legenda. Nah, setelah mereka menganalisis luka dari naga tersebut, Feor bilang kalau ini adalah ilmu alam seperti sihir tapi menggunakan energi alam bukan mana. Maka dari itu kemungkinan besar ini kelakuan orang barat. Dan ketika Sera mengingat-ingat, memang ada sebuah sekte Ordo yang menggunakan mukjizat Tuhan untuk melakukan ritual. Tapi Sera tidak pernah melihat mereka menggunakannya untuk bertarung. Lalu tiba-tiba peri memberikan kabar kepada mereka kalau ia menemukan orang gila yang memakai ilmu alam melalui katalis atau tanpa batasan. Maka dari itu, Feor membagi pasukannya untuk membawa naga itu kembali ke desa dan sebagian ikut dengan mereka untuk menyelidiki hal tersebut. Dan ketika Sera bertanya apa yang akan terjadi, Feor menjawab akan muncul hawar, yaitu hukuman alam yang tidak bisa untuk dihentikan. Singkat cerita, setelah Feor dan yang lain menuju ke lokasi tersebut, Sera kaget ketika melihat ada warga barat datang ke lokasi ini sambil mereka melawan para monster. Ya, Sera mengenal wanita itu. Dia adalah Malsius, di mana mereka adalah pendeta di pasukannya. Akan tetapi ketika mereka melihat warga barbarian, Malsius langsung panik. Sementara ia langsung menyerang mereka menggunakan kekuatan mukjizat. Dan dengan bangga, Malsius membanggakan kekuatan ini. Tapi Feor bilang kalau mereka telah mencuri kekuatan tanah dan tumbuhan. Akan tetapi Malsius semakin memberontak. Ia pun menyerang mereka lagi menggunakan kekuatan mukjizat itu. Namun untungnya Feor berhasil menahannya dengan zirah terkuatnya.
Dan ketika Malcius akan menyerangnya lagi, Vero mengingatkan untuk tidak melakukannya, sebab itu akan memunculkan siluman mematikan. Tapi Malcius tidak mau mendengarnya sehingga... 父のあり方が Iya, tiba-tiba muncul tentakel hitam yang langsung menyelimuti Malcius. Ketika Sera ingin menyelamatkannya, Vero menghalanginya karena itu sangat berbahaya karena hawarnya sudah menjelma menjadi siluman atau Fin. 湧き出た 魔物 Kisah 6. Ya, monster itu langsung melahap Malcius. Maka dari itu Vero menyarankan kepada Sera untuk segera menebas monster itu sekaligus wanita itu juga, supaya ia mati tetap menjadi manusia. Dan ketika para prajurit Malcius mencoba untuk menyelamatkannya, sayangnya meski diserang monster itu dengan cepat langsung beregenerasi. Dan akhirnya prajurit itu pun meninggal di tempat. Namun Sera di situ tidak bisa membiarkan monster melahap Malcius, karena sebagai kesatria kerajaan, ia tidak boleh membiarkan warganya terbunuh sia-sia. Tapi sayangnya, meski Sera sudah berusaha sekeras apapun, ia tetap tidak bisa untuk melawan monster itu. Dan akhirnya Sera juga ikut diselimuti oleh tentakel hitam. Untungnya, Vero dengan cepat langsung menyelamatkan Sera dengan skill teriakannya. Dan kenapa Vero menyelamatkannya? Karena Sera dulu juga melindungi para warga desa. Sehingga sebagai balas budi, para kaum berbarian pun setuju untuk bekerja sama. Dan rencananya Vero akan menggunakan skill teriakannya untuk membuat jalan ke inti monster itu. Karena tadi ia sempat melihat intinya. Lalu disusul Sera yang akan mengakhiri semua ini sehingga... Ya, rencana mereka berhasil. Meski Sera harus pingsan gara-gara terbentur kepala Malcius. Alamak. Singkat cerita, setelah Malcius dibawa ke penjara bawah tanah, ia kelihatan ketakutan ketika melihat wajah Feor. Namun di situ Sera juga malu-malu sendiri nih. Teringat mungkin saat pertama kalinya ia datang ke sini, mungkin seperti itu juga. Alamak. Kembali ke cerita, Sera mengungkapkan kepada Malcius sebagai komando pasukan, ia sudah tidak menganggap wilayah timur sebagai musuhnya lagi. Dan ketika ditanyakan apa, nanti Malcius akan tahu sendiri dan pasti akan tertampar fakta-fakta yang akan membuat mereka paham kalau mereka lah yang terlalu serakah. Terbukti Malcius sekarang juga selamat gara-gara prajurit barbarian. Akan tetapi Malcius tetap kekeh dengan pendiriannya. Ditambah lagi Malcius mengira Sera menjadi budak anu-anunya di kaum barbarian, yang pasti akan membuat almarhum Putri Wisteria kecewa jika masih hidup. Tentu itu mengingatkan Sera dengan seseorang yang ia kagumi. Tapi Vero bilang, Wisteria masih hidup kok. Emang sih ia sudah menghilang selama 20 tahun. Tapi jika ingin bertemu dengan Wisteria, temui saja, karena Wisteria adalah ibu Feor. Meski sempat kaget, tapi akhirnya Sera memakluminya. Karena itu masuk akal karena Feor memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun Malcius masih sempat tidak percaya, namun Sera mengungkapkan tradisi di kampung barbarian ini yang mencuri kesatria wanita dari barat untuk dijadikan istri. Ditambah lagi Sera juga dilamar oleh Feor. Alamak, kok salting gini ya aku, kata Seravina. Kepeseng. Tapi Sera tidak mempunyai niatan untuk menerima lamaran itu, karena di sini ia hanya ingin mempelajari kehidupan di desa untuk dipraktekkan ketika kembali ke kerajaan. Apalagi sebelum pergi, Feor juga berjanji akan mempertemukannya dengan Wisteria, di mana Wisteria ini adalah sosok kakak sekaligus kesatria yang Sera panuti. Namun tiba-tiba suasana menjadi tegang karena aura seseorang yang datang ke hadapan mereka, yang ternyata itu adalah Putri Wisteria yang 20 tahun menghilang. Meski sempat suasana menjadi tegang, tapi itu cuma formalitas saja. Sehingga Wisteria langsung memeluk Sera dengan hangat karena ia juga kangen dengannya. Meski begitu, sifat asli Wisteria ini memang agak anomali sih, yang membuat Sera salting sendiri. Ditambah lagi, Wisteria juga menjodohkan mereka berdua. Alamak.
Nah, setelah bernostalgia bersama, Wisteria mengajak mereka berdua ke acara festival perayaan karena keberhasilan mereka mengalahkan siluman Finn. Dari sini Sera tahu penduduk desa tidak pernah menyia-nyiakan rezeki apapun. Mereka akan membagi rata semua daging monster naga supaya tidak ada bagian tubuh yang terbuang. Meski begitu, yang lebih penting adalah waktunya makan. Alamak. Lalu Wisteria datang menawarkan minuman haram yang dibuat khusus dari biji-biji dunia peri. Tentu dengan sekali teguk Sera langsung buyar. Alamak. Di sisi lain, meski Malchius tidak mau memakan dagingnya, tapi Cersei tidak ingin Malchius mati sia-sia karena kelaparan. Terlebih lagi, ini sebagai tanda rasa syukur karena pasukan barbarian sudah mau untuk menyelamatkannya setelah prajuritnya gugur demi menyelamatkan Malchius tadi. Beralih ke Sera, Wisteria memberitahu kalau kalung yang ada di leher Sera itu adalah kalung pertunangan. Karena jika memakai cincin, maka jika tangan mereka digigit naga, ya hilang. Selain itu, ini pun juga gara-gara menghargai budaya barat. Karena dulu wanita di desa ini akan menggoda laki-laki dan membuat anak yang akan diasuh komunitas. Alamak, bagi-bagi dong. Selain itu, ini pun sudah berjalan selama 100 tahun yang lalu. Mungkin jika ditarik garis keturunan kerajaan, mungkin mereka semua adalah keturunan kerajaan. Dan soal Feor, Wisteria tidak memaksanya untuk menikah. Tapi jika Sera tidak membencinya, apa salahnya ya kan? Dan mereka di sini juga tidak terikat tentang perjanjian apapun. Meski Sera masih kekeh dengan prinsipnya untuk menjaga dan menyejahterakan warganya di kerajaan, namun jika Sera sendiri tidak bahagia, bagaimana cara Sera untuk membahagiakan orang lain? Sehingga perkataan itu membuat Sera terbuka. Setelah itu, Sera pun merenung di pinggir danau karena memikirkan kata-kata Wisteria. Karena selama ini ia tidak pernah memikirkan kebahagiaannya sendiri. Lalu dari belakang, Feor memberikan kabar kalau besok akan ada pembersihan akbar dari semua suku. Karena Feor ingin menunjukkan rahasia dari tanah mereka. なることはないさ。セラ、か話か。大払いを執り行う。神秘の一端を